desil 1 dan desil 2 kan gitu. Jadi kita pasti akan turun menjemput mereka melalui pendamping-pendamping kita bersama teman-teman dinas pendidikan, teman-teman dinas sosial di kabupaten, kota, dan provinsi ya, sehingga tadi bisa kita cek tadi profil-profil anak-anak tadi, kenapa posisinya saya punya videonya semua, fotonya semua ya, hampir 10.000 ini kami punya semua ini karena kami melakukan metodenya berbeda dengan yang lain-lain. Ini contoh nih yang di Solo yang sekarang sekolah ada di Suharto. Begini Pak, rumahnya ini gede ini dan kawan-kawan. Jadi insya Allah posisinya tidak bisa disusupi. Karena Pak, bukan mendaftar Pak, tapi kita datang dan cek berdasarkan data DTSEN. Ya, misalkan ada data ini yang orang miskin misalkan di kota Surakarta ada posisinya 2.000, ya kan? Ada rankingnya kan Pak di DTSEN itu. Kita datang ini Pak untuk ngecek ya, apa benar nih. Jadi ada home visit Pak kalimatnya itu ya. Iya, teman-teman dari Kemensos beserta teman-teman dari Pemda ya, jadi nggak hanya kami sendiri, Pemda sendiri, tidak bersama-sama. Dan nanti anak-anak ini yang sudah terpilih nanti dan memang mau masuk ya kan, pada saat kan juga kita sampaikan mau masuk nggak ini kan sekolah tadi kan dalam rangka upaya juga kita membantu ya mengurangi pengeluaran keluarga kurang mampu tadi dengan cara kita mengambil alih ya, gitu kan, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan benar hasil survei kami itu kemarin waktu di pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang paling banyak anemia, kurang gizi ya kan, antara tinggi badan dengan berat badan sangat tidak seimbang ya, jadi itu contoh-contoh Pak, insya Allah karena ini juga nanti anak-anak ini akan dibuatkan SK-nya penetapan sebagai calon siswa oleh kepala daerah. Jadi kita insya Allah tidak akan berani main-main. Nah kalau misalkan memang ada yang nekat ya sampaikan ke kami ya. Nanti pada intinya masih akan ketahuan karena home visitnya nanti setiap mereka nanti kita minta untuk melampirkan tadi profil tadi, pendapatan bapaknya berapa, dalam satu keluarga berapa, rumahnya seperti apa ya, ya memang agak berbeda, memang butuh effort lebih karena memang ini program yang tadi sapu jagat Pak kalau saya ngomong ya, yang anak-anaknya nggak bisa dapat kesempatan tapi ya sebagai negara sesuai amanah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya ini harus kita kerjakan Pak ya, berat, ini lebih berat daripada yang lainnya karena Pak kita mengeksekusi anak-anak yang benar-benar nggak bisa saya ngomong Pak, agak sulit ini saya ngomong tapi Bapak itu pasti tak paham lah kan? Dan itu hari ini itu yang memang disampaikan oleh para kepala sekolah butuh effort lebih secara kedewasaan kadang mereka ini kebanyakan lebih daripada usia tapi mungkin secara kecerdasan dia di bawah usianya. Nah itulah yang kemudian kita mau seimbangkan dan memang butuh waktu ini kita tidak bisa seperti kita membalikkan tangan tapi butuh support Bapak Ibu semuanya. Salah satunya dengan cara apa? Memberikan edukasi kepada keluarga. Kok ngomong mereka? Kita saja yang anaknya kita masukkan ke sekolah boarding school itu, istri kita yang keadaan saya nangis. Ini saya alami kan anak saya ada di boarding school. Iya, nggak gampang. Ya, udah minta pesan aja. Itu yang hal-hal yang tadi saya kendala beberapa. Nah, ini kan tampilan gambarnya sebetulnya kan program sekolah layak itu ibarat ini Pak. Hari ini kalau kita samakan semuanya, ya programnya kita samakan, ya sudah kira-kira anak kecil ini mewakili keluarga yang kurang mampu, ya nggak akan pernah bisa lihat pertandingan sepak bola ini. Sehingga kalau kita buatkan tadi tambahkan satu lagi kotaknya, itu kalau kita ibaratkan ya ini program sekolah rakyat. Sehingga anak-anak ini tadi
benar-benar bisa setara sama yang lain, yang bisa menikmati olahraga. Harusnya ada gambar ketiga sebetulnya. Apa itu? Yang harus kita lakukan sebetulnya yang robohin pagar ini, itu namanya baru keadilan. Tapi kan hari ini kita belum bisa. Ya sudah, kita lakukan program-program afirmasi yang kemudian bisa menjangkau semua. Kira-kira gitu. Makasih ya Pak ya untuk supportnya. Jadi penjaringan ya Pak? Iya, penjaringan. Penjaringan, bukan pendaftaran. Iya. Oke, baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Bapak, di depannya sebutkan nama dari media mana. Ya, mohon izin Bapak, saya Didi Kartika dari fokusjateng.com. Program pendidikan di Indonesia memang kalau kita terbuka jujur sangat miris Pak, mungkin jauh lebih yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Muncul pertanyaan saya begini Pak, ketika ini dimobilisasi secara masif lintas kementerian, mengapa dengan budget yang sangat besar tentunya ya Bapak, ada ratusan titik, ini menjadi semacam oase pendidikan? Apakah kemudian program-program pendidikan yang lampau bisa disebut gagal? Kita tahu ada banyak ratusan sekolah yang bocor, anak-anak yang tidak terkoneksi dengan digital, anak-anak yang mohon maaf tadi Bapak menyebut karakter yang saat ini justru angka-angka anak-anak di medsos itu adalah anak-anak pendidikan Bapak. Karakternya amburadul, that speech, ujaran kebencian itu dilakukan oleh anak-anak. Lalu apakah ini, langkah ini sebagai gambaran menyentuh kesalahan-kesalahan lalu? Kalau bisa dikatakan tidak gagal, ya apalah kira-kira. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke. Langsung ya, mungkin tadi pertanyaan soal apakah program ini melengkapi atau sebagai sesuatu yang baru atas program sebelumnya yang tadi dianggap kegagalan tadi itu. Mungkin saya juga nanti nyinggung ke Pak Dirjen juga. Lalu bagaimana dengan tadi kalau saja ini pertanyaan saya Pak, tadi infrastruktur digitalnya kan sudah dibangun. Lalu bagaimana dengan soal cakap digitalnya di kalangan guru-guru yang ada di sekolah rakyat? Jadi dua pertanyaan sekaligus. Monggo dari Pak Sekjen dulu. Terima kasih teman-teman fokus datang. Jadi kalau gagal tadi saya sampaikan, kita ini mengcover yang memang belum tercover. Artinya kan dalam hal semua program apapun itu kan pasti kemudian ada yang kemudian tercecer. Nah inilah yang kemudian kita kemudian ingin fasilitasi. Contoh pendidikan-pendidikan yang sekarang ada, misalkan pendidikan yang kita anggap dalam tanda kutip misalkan sekolah unggulan kira-kira kan tetap berjalan, kan tidak ada yang salah dengan itu. Artinya kemudian kenapa sekolah unggulan itu kemudian ada kan untuk ya mengeksekusi, untuk menampung memang talenta-talenta yang memang baik ya, kan? Terus kemudian sekolah formal yang ada ini apakah salah? Tidak. Itu kan untuk kemudian secara umum yang tadi, yang secara bersama-sama tadi, ya itu tetap jalan. Kemudian pendidikan yang keagamaan seperti pesantren dan kawan-kawan, tapi ada juga untuk mengeksekusi ya toh keluarga-keluarga orang tua yang kepingin ya, pendidikan secara boardingnya dan keagamaannya khususnya jalan. Ya artinya berjalan semua. Nah, tapi kan kemudian tidak ada yang sempurna, kan begitu kira-kira. Nah, disitulah kejelian kita bersama untuk melihat kira-kira yang ketinggalan itu loh bagaimana. Nah, ini kan artinya kita Pak Presiden ini membuat sesuatu yang digunakan untuk
mengeksekusi teman-teman yang tadi ketinggalan. Ya, melengkapi supaya makin baik lagi. Supaya tadi data-data tadi yang kemudian muncul tadi posisinya bisa kita selesaikan juga. Jadi kalau dikatakan gagal tidak, tapi kemudian ini melengkapi, saling mensupport. Kira-kira gitu, Pak. Jadi insya Allah nggak ada lah kita. Semua sektor sudah bekerja dengan luar biasa. Ya kan, tapi kan kemudian ya, tadi pasti yang namanya kendala itu pasti ada. Nah, itu yang sama-sama harus kita sepakati, kita gandengan tangan, tidak dengan cara kemudian ya kita saling menyalahkan. Ini sama seperti kalau saya cerita sedikit tentang kelahiran data tunggal sosial ekonomi. Ya, kenapa DTSEK ini kemudian lahir dari ini? Karena kita sekarang sadar bahwa tidak bisa kita kemudian dulu salah-salahan, kemudian kalau misalkan ada satu data salah, kemudian langkah yang kita ambil kemudian kita bentuk data yang lainnya, ini salah bentuk lagi yang lainnya, sehingga yang kasihan teman-teman yang di daerah, dulu ada DTKS, dulu ada P3KI, ada Resosek. Nah, sekarang kita kemudian sadar, ayo barengan gandengan tangan, kita jadikan satu, ya kita semua pakai data yang tunggal yang sama. Contoh-contoh seperti itu. Jadi ya evaluasi ini kita lakukan terus-menerus. Artinya kita perbaiki. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya sekolah rakyat ini angka yang tadi muncul ini bisa kita pelan-pelan kita tekan. Dimohon supportnya teman-teman untuk mensupport ini. Kami tidak alergi dengan kritik saran, kami malah tunggu itu karena apa? Untuk perbaikan ini. Karena ini ibarat bayi baru lahir, ya, kan butuh kita jaga bersama, ya, butuh kita kemudian dukung bersama, ya, tidak kemudian kita hajar bersama. Itu kan butuh support teman-teman. Dan hari ini terima kasih Komdiji sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan support dan masukan dari Bapak Ibu. Saya kira itu, terima kasih. Media briefing ini kan salah satu tujuannya untuk memberikan informasi yang edukatifnya tadi itu ya Pak ya. Oke, saya geser ke Pak Dirjen. Pertanyaan tadi Pak, infrastruktur digitalnya sudah. Lalu bagaimana dengan literasi digital atau cakap digital di kalangan guru? Terima kasih Bu Rini. Jadi di Komdiji itu kan ada juga yang namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara umum, nah programnya itu ada namanya literasi digital, cyber kreasi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai analogi ya, di Direktorat Jenderal kami itu membangun jalan atau jalan tol gitu ya. Silakan digunakan jalan tol itu dengan baik. Jalan tolnya lebar, bahkan berapa jalur, gitu. Karena itu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kemudian pada saat si pemakai jalan tol ini digunakan seperti apa, itu kembali si pemakai jalan. Nah, khusus untuk sekolah rakyat, ini bukan hanya guru-gurunya bagaimana. Saya kira kriteria guru yang direkrut oleh Pak Sekjen di Kemsos pasti sudah yang menguasai digital, memanfaatkan daripada jalan yang memanfaatkan infrastruktur digital, baik menggunakan karena apalagi kan belajarnya pakai bukan lagi papan tulis kayak kita dulu, Smartboard ya, smartboard itu sudah benar-benar menggunakan LMS, artinya mereka sudah di basicnya harus sudah menguasai itu. Nah mungkin detailnya bagaimana, saya yakin guru-guru itu sudah cakap digital. Apalagi fokusnya untuk mengajarkan kurikulum yang akan diajarkan di sekolah rakyat. Tapi kami yang jelas sangat-sangat menyiapkan jalan tadi. Nah, kalau dilihat dari pengembangan SDM digital, karena kami kan dalam visi Indonesia Digital itu adalah membangun 4 pilar digital. Infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan teknologi apa satu lagi ya? Masyarakat digital, pemerintahan digital. Ya.
Nah inilah yang kami secara nasional kami lakukan. Tapi untuk sekolah rakyat guru-guru saya yakin sudah siap itu, karena saya lihat guru-gurunya ini benar-benar guru yang berbeda. Karena mungkin di boarding class dia harus tahu bagaimana menjaga asramanya dan lain sebagainya. Mungkin Pak Sekjen bisa menambahkan. Iya. Oke, baik Pak Dirjen. Baik, teman-teman ada lagi pertanyaan dari sisi